Pagi, Prof. Pagi-pagi juga. Eh, Tempo hari Prof pernah mengatakan bahwa Dworkin itu punya kontribusi yang sangat besar terhadap filsafat hukum kontemporer. Nah, siapa sih Dworkin itu, Prof, Ya, sebenarnya? Dworkin itu dikenal sekali dia sebagai seorang tokoh filsafat hukum atau bisa juga kita akan ahli hukum saja. Tapi jelas sekali sebenarnya dia menghubungkan hubungan yang sangat erat antara filsafat ya dan hukum. Tapi sebenarnya kalau kita mencoba untuk memahami misalnya sosiologi, psikologi, ya, hukum atau bidang-bidang ilmu apapun itu selalu berkaitan dengan permasalahan filsafat. Ingat waktu itu kita katakan bahwa filsafat itu awalnya memang bertolak dari kritik terhadap pandangan sebelumnya, kemudian mereka menggunakan rasionalitas dan kemudian rasionalitas juga dengan prinsip yang disebut dengan faktual. Ingat kemarin waktu kita bicara dan ditanyakan tentang misalnya pemikiran kebenaran atau ukuran kebenaran pada Socrates. Jadi selalu ada hubungan yang sangat erat antara hubungan filsafat ilmu dan metodologi dan kemudian perkembangan di dalam filsafat ilmu-ilmu lain termasuk misalnya ilmu hukum. Ronald Dworkin itu sebenarnya dia sangat terkenal sekali, tapi ada bagusnya untuk bisa lebih memahami sebenarnya pemikiran Dworkin itu. Kita mulai dia dari apa yang kita sebut dengan positivisme hukum. Di dalam dunia ilmu pengetahuan, setelah misalnya era yang kita katakan Yunani, kemudian Renaissance, dan kemudian pencerahan. Kemudian pencerahan itu mulai sebenarnya mengembangkan satu paradigma di dalam ilmu pengetahuan yang kita kenal dengan positivisme ilmiah. Nah, positivisme ilmiah itu sebenarnya sangat dominan dan dalam waktu yang lama sekali dalam berbagai macam bidang ilmu, termasuk bidang hukum. Nah, di bidang hukum, ya kita kenal apa yang maksud dengan yang disebut misalnya dengan positivisme hukum. Tapi sebelum positivisme hukum, ada prinsip-prinsip positivisme sebenarnya itu yang berlaku pada semua bidang ilmu pengetahuan termasuk bidang hukum. Jadi di dalam bidang hukum sebenarnya kita mengenal ya ada paling tidak saya kemukakan di sini dua ahli. Yang pertama adalah Kelsen, yang kedua Austin. Mereka itu adalah sebenarnya ahli filsafat hukum, tapi mereka memang sangat terpengaruh dengan positivisme hukum. Ingat misalnya dari awalnya positivisme hukum itu sebenarnya kan selalu menekankan pada permasalahan objektivitas. Di dalam ilmu pengetahuan juga ilmu pengetahuan harus objektif, ilmu pengetahuan itu harus bebas nilai, ilmu pengetahuan itu harus misalnya menyatakan apa saja yang menolak apa saja prinsip yang misalnya tidak bisa dibuktikan secara empiris dan logis, dan itu sebenarnya masuk pada prinsip-prinsip yang kita sebut tadi dengan positivisme hukum itu. Jadi positivisme hukum mereka mengasumsikan bahwa hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan kenyataan dan tidak boleh memasukkan prinsip-prinsip etik, moral atau yang tidak misalnya bisa dibuktikan secara empiris. Kritik ini sebenarnya dalam dunia ilmu pengetahuan muncul apa yang disebut dengan critical theory, ya. Critical theory itu sebenarnya kita kenal sekali itu dikembangkan oleh masa Frankfurt ya. Ingat di situ tokohnya misalnya ada generasi pertama, ada Herbert Marcuse, ada Adorno, ada misalnya Horkheimer dan lain-lain. Dan itu secara prinsip sebenarnya mereka menolak pandangan ilmu pengetahuan yang dikatakan harus objektif, harus menggunakan satu metode, harus misalnya faktual dan bisa diverifikasi. Prinsip ini sebenarnya dikritik oleh ya masa Frankfurt itu, pemikir masa Frankfurt yang banyak itu, dan mereka mengatakan sebenarnya tidak benar bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bebas, ilmu pengetahuan itu bebas dari nilai dan kepentingan. Jelas sekali misalnya pada Jürgen Habermas, dia mengatakan ilmu pengetahuan itu justru sebenarnya dipengaruhi dan tidak kita sadari itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan. Dan ini memang jelas sekali kalau misalnya kita belajar di dalam filsafat ilmu dan metodologi, misalnya kita kenal sekarang misalnya ada pada Perang Dunia Kedua itu ada bom atom, dan bom atom itu juga muncul dan ditemukan karena ada kepentingan Amerika untuk bisa menang dalam perang. Kemudian komputer itu juga ada karena juga kepentingan perang. Untuk komunikasi para militer itu ya di dalam situasi perang itu. Jadi jelas sekali sebenarnya bahwa ilmu pengetahuan itu tidak mungkin dia sama sekali bebas dari nilai, bebas dari kepentingan, dan ini yang menjadi prinsip yang sangat penting sebenarnya pada pemikiran Jürgen Habermas dan critical theory itu. Dan mereka sebenarnya apalagi pada Habermas dia mengatakan sebenarnya dia bilang kalau memang kita coba ini dia mengatakan tidak ada satu bidang ilmu pun yang bebas dari nilai, karena di dalam positivisme itu sendiri sebenarnya
ada nilai-nilai yang dikemukakan, diakui, tapi tidak disadari. Jadi dimensi tersembunyi di dalam epistemologi atau dalam metodologi. Misalnya nilainya apa? Bahwa harus objektif, harus bisa diverifikasi, harus misalnya faktual, harus digunakan logika dan matematik. Itu nilai-nilai yang mendukung positivisme ilmiah itu. Jadi critical legal theory sebenarnya itu berkembang melalui pemikiran Roberto Unger. Ya, jadi Roberto Unger itu mengatakan akhirnya memang tidak mungkin hukum itu seperti pandangan positivisme hukum. Dia mengatakan itu pasti ada kepentingan. Di situ ada, dia mengatakan justru sebenarnya yang dikritik itu dia mengatakan sebenarnya hukum itu tidak bebas nilai, ada kepentingan. Dia lebih mengatakan bahwa sebenarnya ada kepentingan dari para penguasa, dari pemerintah yang untuk bisa misalnya membentuk hukum itu yang sesuai dengan kepentingan situasi pada kondisi itu. Dan Roberto Unger ini sebenarnya itu sangat penting sekali dan ada beberapa, kalau tidak salah ada beberapa ahli yang masuk di dalam pemikir-pemikir yang kita sebut tadi dengan critical legal theory itu. Jadi yang jelas sekali misalnya kita sudah melihat peralihan dari paradigma positivisme hukum kemudian ke critical legal teori atau teori kritis hukum, dan kemudian baru kita bisa memahami tentang pemikiran misalnya yang dilakukan oleh Ronald Dworkin. Dworkin ini sebenarnya dia sendiri itu sering oleh orang tokoh-tokoh misalnya, karena Dworkin ini begini, dia sebenarnya mengukakan teorinya itu, ingat kemarin kita katakan dia adalah profesor ya filsafat dan hukum ya di universitas terkemuka di Amerika. Dia pernah di Harvard, kemudian juga misalnya di universitas semesta lain. Jadi dia itu sebenarnya lebih mengukakan bahwa ilmu hukum itu ya dia tetap menganggap itu bukan seperti pandangan para kelompok postmodernis, sehingga sering sekali memang dia hidup dan pemikirannya berkembang pada saat yang sama bersama dengan pemikiran postmodernisme itu, tapi dia tidak setuju dikatakan dia sebagai seorang pemikir positivistik. Ya, dia tidak setuju juga dikatakan dia postmodern. Jadi dia juga lebih sebenarnya pemikirannya itu mendekati pada apa yang kita sebut tadi dengan critical legal theory.